orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa salah satu dari yang tiga. Tetapi penggambaran tentang Isa yang dia sebut namanya salah pun itu salah. Karena tadi saya sudah mengatakan Isa bukanlah Yesus ya. Jadi terserah Anda. Ketika Anda menggadang-gadangkan Isa adalah seorang nabi yang dimuliakan, itu di pihak Anda, silakan saja. Kami tidak tidak perlu tahu siapa itu Isa. Apakah dia itu tokoh fiktif atau apakah dia itu tokoh beneran yang pernah ada, yang pernah hidup, itu terserah Anda karena itu iman Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa Isa adalah Yesus, kami harus menjawabnya bahwa jelas Anda itu salah ya. Karena Yesus di dalam Alkitab kami jelas adalah Tuhan. Ya, karena Yesus di tempat kami bukanlah Isa yang Anda maksud karena dia tidak menerima kitab Injil. Yesus itu dia sendirilah itu Injil. Ya, Musa tidak menerima kitab Taurat. Lalu Daud juga tidak menerima kitab Jabur. Bahkan Bukti kemana? 25, 2 menit lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukti. Gimana ini? Halo? Bukti kenapa? Bukti silakan diulang dari 25 sampai ke 27. Iya, jadi Yesus tidak menerima kitab Injil ya. Jadi bahkan Allah pun dikatakan dia punya kitab juga, disimpan di Lauh Mahfuz, lalu diturunkan secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Ini jelas adalah Tuhan di versi Anda sendiri, Nabi di versi Anda sendiri. Karena satu pun, setitik pun, seiota pun tidak ada persamaannya dengan Yesus Kristus ya. Jadi kalau Anda mau berhalusinasi atau bahkan memaksa-maksakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya Anda salah. Memang tercatat dinubuatkan siapa itu Muhammad, tetapi Alkitab menubuatkan bahwa dia nanti bagaikan seekor keledai liar, kata di dalam kitab Kejadian. Dia bahkan seekor keledai liar, bahkan dia disebutkan seorang pemimpin yang akan menentang penguasa yang telah menebus dia itu. Bahkan dikatakan bahwa dia itu ya tidak akan ada goa-goa menghasilkan malaikat di goa-goa. Nabi Muhammad jelas ini ayat untuk Nabi Muhammad karena tidak ada Tuhan, tidak ada di goa, dan Nabi Muhammad mengaku ada goa. Dia menerima wahyu dari goa yang pertama. Sedangkan di goa adalah iblis yang ada dilempar ke sana. Ya memang ada sih nubuat untuk Nabi Muhammad, tetapi semuanya nubuatan yang mengarahkan kepada penyangkalan dialah itu. Ya telak memang dialah itu penyangkal penguasa yang telah menebus dia itu, gitu kan. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan dialah nabi-nabi atau dialah guru atau Mesias yang akan berteriak-teriak ya di padang gurun, dia teriak-teriak, lalu di dalam bilik dia akan berteriak-teriak gitu kan. Lalu Ya, Yesus juga penyangkal teriak-teriak, Gurunda silakan sampai 30. Iya, baik. Jadi gini Bu Uti, tidak ada yang ingin menyamakan antara Nabi Isa yang manusia suci dengan Tuhan Anda, Yesus yang adalah manusia terkutuk. Gak ada yang mau menyamakan itu. Gak ada. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ma'idah yang Anda bawa, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israil ya a'budullah rabbi wa rabbakum. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Isa mengajarkan Bani Israel menyembah kepada esensi otoritas tertinggi yang kami sebut Allah. Dia mengatakan sembahlah Allah yang adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Poinnya Nabi Isa alaihissalam bertuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, di dalam kitabnya yang Anda gunakan, kitabnya yang ibu gunakan, jelas sekali di sana dikatakan Yesus berseru kepada murid-muridnya, kepada Maria bahkan dia katakan, mau kai humau. Apa artinya? Bapakku dan bapakmu. Apa bapak ini? Tuhan. Berarti Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia bukan Kristen.
Dia adalah hamba Tuhan. Dia bukan ateis. Nah, sekarang permasalahannya, oknum manusia yang memiliki Tuhan ini diambil oleh agama Anda, dijadikan sebagai oknum penebus kalian. Dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ini bisa membandingkan orang yang terkutuk itu sebagai Nabi Isa? Nggak bisa. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi utusan Allah yang suci, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara di Anda, Yesus itu adalah manusia terkutuk. Terkutuk itu artinya orang yang dilaknat. Di mana perginya orang yang terkutuk? Neraka. Jadi Tuhan yang Anda jadikan, manusia yang Anda jadikan Tuhan itu adalah isi neraka. Bahkan di dalam pengajaran dia, Yesus, di dalam Matius 5, orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Iya, tempat terendah di neraka. Silakan, Bu Uti, sampai 33. Silakan Anda bantah. Ya, jadi masih berhalusinasi ya. Jelas saya mengatakan tidak ada hubungannya Nabi Anda, Isa Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Yesus Kristus. Ya, karena yang Anda gadang-gadangkan bahwa di tempat Anda mensucikan Isa, tetap saja telah menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami adalah kamu merendahkan. Walaupun Anda mengatakan bahwa Anda memuji, memuliakan, bahkan Isa itu adalah yang terkemuka di bumi dan di akhirat, tetap saja Anda telah menggenapi apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 bahwa Anda adalah anti Kristus itu. Dan akhir dari segala hidup Anda itu nanti Anda akan dilempar ke neraka. Karena barang siapa yang menyangkal bahwa Kristus, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dialah anti Kristus itu ya. Lalu Al-Quran menggadang-gadangkan di dalam Al-Maidah 71 atau 72 itu ya, dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari sini pun saya telah membuktikan bahwa semua penjabaran ya yang dia kais-kais mengenai Yesus itu, sedangkan namanya juga salah, semuanya salah. Karena Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 itu tidak mengatakan bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita. Itu jelas adalah pernyataan dari Nabi Musa. Nabi Musa lah yang mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Yesus menyebutkan itu karena disuruh membacanya dan disuruh membahas apa itu hukum yang terutama. Sedangkan di situ di dalam Markus 12 jelas Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan. Karena hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, ditambahkan begitu saja oleh Yesus yang menjadi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Karena di dalam Ulangan 6 itu jelas dikatakan bahwa yang membuat ketetapan itu adalah Elohim, disampaikan kepada Musa. Lalu Yesus menambahkan ketetapan itu ya. Alkitab menyatakan bahwa hanya Tuhan yang menyampaikan ketetapan. Dan pertanyaan kepada saya, kenapa bisa-bisanya salah total, ya kan? Nabi Muhammad mengaku bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan, tetapi semua penjabaran jati diri Tuhan kami Yesus Kristus itu salah total. Ini artinya bukanlah wahyu Tuhan. Kalau melihat saya tidak percaya ini wahyu Tuhan. Tolong jawab saya, bagaimana mungkin Tuhan Anda bisa salah total begini? Tidak tahukah dia bahwa itu tidak bicara bahwa Yesus punya Tuhan? Lagi pula Anda mengatakan ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Oleh sebab itu kepada Bapakku dan Bapamu. Bisa salah total. Silakan Gurunda 33 sampai 36. Iya, jadi Bu Uti, Anda tidak bisa kemudian mencari pelampung untuk membebaskan Anda dari kondisi penyembahan terhadap manusia terkutuk. Anda nggak punya dalil untuk itu. Jadi kalau Anda mengatakan apapun terhadap dialog kita pada malam hari itu percuma. Pada hari malam ini percuma. Kristen itu terciduk menghinakan Yesus. Islam terbukti memuliakan Yesus. Ya, itu poin yang ibu harus pegang teguh. Jadi meskipun mulut Anda robek memuji-muji Yesus di sini,
Faktanya iman Anda akan mengantar Anda ke neraka disebabkan Anda menundukkan utusan Tuhan terkutuk di atas tiang salib demi ego kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu poin yang perlu saudara pegang dengan baik-baik. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara sendiri Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dikasihi, berkenan, anakku, tetapi apa yang terjadi? Dikutuk. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang ngajarin kalian Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang ngajarin? Bapak kalian, Bapak Paulus. Sementara orang yang membatalkan hukum Taurat itu memang terkutuk dan tempatnya di neraka. Itu jelas tuh. Nah, Yesus datang diberitakan oleh Bapak Paulus, pendiri Kristen yang Anda ikuti keinginannya dengan membatalkan hukum Taurat, itu mengajarkan bahwa Yesus yang adalah utusan Tuhan, yang adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang adalah Tuhan berkenan kepada dirinya, mati secara mengenaskan, terkutuk di atas tiang salib. Sementara dalilnya di dalam Keluaran 22 nomor 28 dikatakan, janganlah engkau mengutuk Tuhanmu dan janganlah engkau menyumpahi seseorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Dua-duanya dilanggar. Kalau Yesus itu dikutuk dan dia adalah Tuhan, dilanggar. Kalau Yesus itu hanya nabi dan rasul tapi dia dikutuk juga, dilanggar. Jadi Kristen ini mau kemana dia? Mulutnya memuji, memuji, memuji. Tapi inti daripada kekristenan adalah mendapatkan upah keselamatan, damai sejahtera dengan mengimani Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib. Ini ajaran apa ini? Makanya tadi saya mengangkat Ulangan 21 nomor 23. Udah selesai. Belum 36, boy. Terkutuk orang yang melanggar hukum Taurat dan akan diberi hukuman yang setimpal dengan itu. Apa hukuman yang setimpal itu? Dia dihukum mati. Ya, dan mati terkutuk. Ya, silakan. Bisa gitu kenapa? Silakan Bu Uti, sampai 39. Ya, jadi Juma berframing ya, dia mengatakan ya bahwa orang Kristen ya mengutuk Tuhannya ya, dipimpin oleh Paulus. Ini tipu-tipuan ya kan, ini manipulasi besar-besaran ya, makanya orang Kristen nggak ada yang mau dengar omongan kamu, karena kami tahu apa itu mati terkutuk di kayu salib ya. Yesus itu dikatakan, mari kita baca ya, tepu-tepunya manipulasi dan bohong-bohongnya Nabi Juma ya, Juma Nabi palsu ini ya kan. Di sini dikatakan ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, hingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 14 diumpetin sama dia, ayat 11 dihilang-hilangkan sama dia. Dia hanya mau mengambil kata kunci dari ayat Galatia 3, dari ayat 1 sampai 14. Dia pura-pura nggak tahu, dia manipulasi, dia umpet-umpetin, dia sodor-sodorin, dia timbun ke dalam tanah dengan maksud untuk menipu gitu loh. Jelas Pak Juma menipu ya, karena yang dimaksud terkutuk itu karena Yesus sendiri mengatakan ya kan, aku datang bukan untuk dilayani dan bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahkan peristiwa penebusan yang dia tanggung di kayu salib itu ya kan sudah dikasih tahu di dalam Yesaya 53 bahwa sesungguhnya ya ketika segala dosa-dosa manusia itu ditimpakan kepadanya ya kan, disitulah dia menjadi terkutuk. Terkutuk bukan karena dia yang terkutuk, tetapi karena dia menanggung kutuk dosa manusia. Oleh sebab itu di dalam ayat 14 diumpetin sama Pak Juma ya, dia dibilang terkutuk karena dosa seluruh umat manusia ya kan. Kutuk dosa seluruh umat manusia ini dia sedang tanggung di kayu salib. Ya ayat 14 mau kamu kemanakan? Ya itu dia ya. Jadi ini bohong habis-habis gitu ya. Jadi saya mau nanya ya, tolong jawab saya. Ya, kenapa Allah tidak tahu ya bahwa apa yang dia terangkan mengenai Yesus ini salah semua? Dari mana dia mendapatkan info ya kan bahwa di dalam Markus 12 itu adalah perkataan Yesus? Kenapa dia nggak tahu? Ini jelas bukan Tuhan. Ini hanya seperti orang yang hanya mendapat kabar burung gitu loh. Ya, bagaimana mungkin dia mengatakan Isa itu adalah Yesus di tempat kamu? Isa itu dia menerima kitab Injil.
Ya kan di tempat kami dia itu adalah Tuhan. Dan yang lebih parah dari itu adalah kamu mengatakan kamu memuliakan Nabi Isa. Ya silakan saja. Nabi Isa yang mana kami tidak kenal. Ya karena kalau dibilang ini bukan wahyu Tuhan kalian marah. Tetapi kalau dibilang ini bukan wahyu Tuhan. Kenapa gitu nggak kan, tahu kenapa salah semua yang ada di Al-Quran mengenai Yesus itu, Gurunda? Silahkan. Sampai 42. Oke, baik. Jadi gini, Bu Uti. Kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak mengajarkan Injil, Al-Quran salah. Tapi jelas, di dalam kisah Rasul, bukan kisah pendeta, atau kisah gereja, atau kisah orang-orang Kristen. Tapi kisah Rasul katanya. Udah tinggi kali levelnya kitab Anda ini. Dikatakan mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi yang diberitakan ini bukan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, tapi Injil Yesus. Kenapa ada Injil Yesus? Karena kenapa? Yesus memberitakan dia menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk katakan kepada mereka. Berarti Yesus menerima pengajaran. Berarti Yesus menerima hikmat. Hikmat Injil. Mana Injilnya Yesus? Dilalap api dia. Entah kemana perginya. Al-Quran tidak pernah salah. Sekarang permasalahannya adalah Anda sudah melantik saya menjadi nabi meskipun Anda mengatakan saya nabi palsu. Nah ini efek ketika menuhankan manusia terkutuk. Perkataannya pun selalu keluar kata-kata yang mencerminkan orang kena kutukan gitu. Lalu kemudian ibu mengatakan saya melakukan framing. Framing apa yang saya lakukan? Anda ingin membawa Galatia 3 nomor 14. Apa yang Anda ingin jadikan sebagai pelampung di sana? Nggak ada. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu? Membuat apa? Membuat hukum Taurat itu batal. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Paulus nulis kayak gini? Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutulah semua orang, terkutulah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Mengenal aja terkutuk, apalagi membatalkan. Kucuk. Muncul bapaknya orang Kristen bernama Paulus, membawa nama Yesus. Teman-teman, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sudah batal teman-teman. Dengan cara Yesus yang dibunuh oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib. Romawi Yunani tepuk tangan. Ore. Yahudi gimana? Tertawa lihat itu. Makanya Galatia ini tidak ditujukan kepada orang Yahudi. Kan orang Yahudi tahu konsep Tuhan. Galatia ini diperuntukkan untuk non-Yahudi. Yang suka makan babi, yang tidak bersunat, tepuk tangan mereka. Makanya yang kita bahas ini adalah Tuhan terkutuk dan makhluk yang diutus dalam kadar yang suci. Yang dibahas ini Tuhan terkutuk dan makhluk yang diutus itu. Silakan, Iya. Putih. Dan satu lagi, host Anda memblokir adik saya. Udah. Host memblokir adik saya sehingga beliau nggak bisa melempar singa di sini. Tadi Anda sudah dikasih singa loh padahal. Kejam kali si Billy ini. Apa kejam apa? Aduh. Sudah, Budi, silakan Budi. Ya, Bill, jangan gitu dong, Bill. Jangan ini. Silakan Putih. Blokir, dia blokir. Jahat si penjahat ini. Sudah dapat singa, blokir orang lagi dia. Parah, Billy. Dikasih Ya, singa loh. Jadi itu ya, Anda menggadang-gadangkan hukum Taurat karena apa? Karena ya orang Muslim ya mereka mengatakan bahwa mereka itu selamat karena perbuatan baik. Nah, itu kan. Jadi mereka menyangka juga bahwa hukum Taurat itu ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, iya kan? Padahal Nabi Muhammad pun tidak mengenal apa itu hukum Taurat, iya kan? Bahkan dia menggambarkan bahwa Isa itu adalah hidup pada masa hukum Taurat, iya kan? Kata dia Isa itu adalah Yesus, tetapi kronologisnya juga dia nggak tahu, iya kan? Dia mengatakan bahwa Isa itu saudaranya Musa. Iya kan Musa yang memberikan hukum Taurat, yang menerima hukum Taurat itu. Bagaimana ini cerita bisa kalang kabut begini, jumpalitan. Kalau ini adalah dari Tuhan, bagaimana Anda bisa percaya bahwa ini dari Tuhan? Menyalahkan sejarah yang ada. Sedangkan di dalam Hud 120 dia mengatakan, dia ada pada sejarah-sejarah di kitab-kitab yang terdahulu dan itu adalah kebenaran. Sedangkan di dalam Taha, di dalam
Ya, Taha 133. Bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Tetapi ketika dikomparasi data benar bahwa ini hanyalah berita burung. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa hukum Taurat Isa itu ada di masanya Musa. Oleh sebab itu ya, dari ketidaktahuan ini jelaslah ya, hukum Taurat itu tidak dikenal di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Muhammad sama sekali tidak penurut hukum Taurat ya. Hampir 10 perintah hukum Taurat di Gunung Sinai dilanggar semua. Tidak ada tepat-tepatnya dengan Nabi Muhammad. Itu artinya bahwa dia tidak tahu apa itu hukum Taurat. Itu artinya bahwa kalian hanya mengais-ngais, ya kan? Perbuatan baik ini kalau begitu kayak hukum Taurat. Itu pikir kalian. Ya, jadi kalian memaksakan supaya Isa itu betul-betul adalah seorang nabi, ya, supaya Yesus yang kalian gadang-gadangkan Isa itu adalah betul-betul sebagai seorang nabi, ya, yang seperti tertulis di dalam kitab kalian. Akhirnya kalian menyerang-nyerang Paulus. Karena Paulus lah yang mengatakan bahwa kita selamat bukan karena hukum Taurat. Nah, dari sini pun kalian tidak mengerti. Untuk hukum Taurat itu apa maksud penurunan hukum Taurat, kalian tidak tahu. Saya mau kasih tahu kamu, hukum Taurat itu diberikan untuk mengenal ya. Hukum Taurat itu diberikan, bahkan Raja Ya, Daud kalian mengatakan, mengais-ngais Taurat dan juga mengemis-kemis. Silakan Gurunda, sampai 48. Tunggu, Kores. Oh, jadi begini, kita nggak usah banyak framing di sini ya. Tadi kalian bilang apa tadi? Sesudah dapat Ya, kamu blokir orang, adik saya kamu blokir setelah Siapa kamu yang dapat diblokir? singa. Udah, lanjut. Siapa yang dapat Oke. singa? Siapa yang diblokir? Udah, sabar. Ya, tunggu, siapa yang Al-Quran dapat singa, siapa surah yang diblokir? Al-An'am ayat 91. Ya, tunggu dulu, Suma. Kamu- Selesaikan dulu. Janganlah kau framing. Yang Kamu dapat jangan singa, mencret siapa yang dulu. diblokir, Kamu siapa? jangan mencret dulu. Kau duduk santai aja di situ belajar, ambil Udah lah, ini waktu catat yang kepotong saya Gil, sampai katakan. 48 ini. Waktu saya sekarang. Enggak, tunggu dulu. Al-Quran apaan sih, Bli? Saya tanya, Bli. siapa yang dapat singa, siapa yang diblokir? Udah kau tahu Kamu dah nggak- itu. Udah. Apa aku perlu share screen? Mana Udah, ada nggak singa? perlu. 46 sampai 49 Gurunda. Iya, oke. Enggak, maksudnya mulai di ya. sini yang dapat singa berapa? Udah. Di sini baru 30K, makanya Udah, jangan Bil. mengada-ada. Saya nggak Bil. butuh. 30K itu dari mana kamu dapat 30K itu? Woi, 30K itu singa, Bre. koin. Udah diambil. Ini waktu saya, Bil. Ya udah sampai 49 Bismillahirrahmanirrahim. sampai 50 Gurunda. Ya, wa ma qadarullahu haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladziina jaa'a bihi Musa nura wa hudan linnas. Jadi Al-Qur'an menerangkan Torah itu adalah cahaya dan petunjuk. Lalu kemudian Al-Qur'an mengatakan qul man anzalal kitaba alladziina jaa'a bi Musa nura wa hudan linnas. Taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfu katsira. Kamu jadikan kitab itu menjadi lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Itu fakta terbukti hari ini. Kamu memperlihatkan sebagian lainnya dan sebagian lainnya kalian sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kau ketahui. Itu fakta. Makanya kita nggak bisa temukan lagi kitabnya Nabi Musa. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Torah, Torah itu bagi Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati untuk kalian? Apa hubungannya Taurat dengan kalian Kristen? Hah? Apa hubungannya? Di mana hubungannya? Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu berlaku untuk Bani Israel. Terus kenapa Yesus datang mati untuk kalian? Agar kalian bebas dari hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia, orang Batak, orang Manado, orang Makassar? Sejak kapan itu? Sehingga Yesus harus kalian jadikan sebagai tameng untuk mati agar kalian terbebas dari kutukan Taurat. Sejak kapan kalian itu tunduk di bawah hukum Taurat? Gak ada itu. Jadi ini ajaran bapakmu Paulus hanya ingin membuat satu aturan-aturan supaya diikuti oleh orang. Dia membunuh dan mematikan hukum Tuhan yang benar untuk mengangkat ajarannya dia. Makanya Yesus yang kau sembah itu diajarkan sebagai Tuhan yang mati terkutuk. Oke? Paham ya?
Belum paham Bu Uti ya? Ibu nggak berani membahas Yesus. Kenapa Tuhan Anda mati terkutuk? Apa alasannya? Kenapa kalian menyembah orang yang terkutuk itu? Apa alasannya Yesus dikatakan terkutuk? Karena dia membatalkan perintah Tuhan. Apa akibat membatalkan perintah Tuhan? Apalagi mengajarkan ke orang lain. Apa? Akibatnya ditendang dengan seleding gunting ke neraka. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Yesus gimana? Dia batalkan. Lalu diajarkan kepada Paulus. Itu kalau Paulus betul. Tapi kalau tidak betul, berarti Paulus ini adalah yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu Paulus. 50. Oke? Jadi kalau Anda ingin jujur terhadap kebenaran, Yesus mati terkutuk itu bukan karena Yesus yang mengajarkan, tapi Bapak Kristen, bapaknya orang Kristen. Siapa itu? Bapak Paulus. Bapak Paulus lah yang mengajarkan kalian untuk kemudian mengakui Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Sekarang pertanyaan saya kepada Bu Uti. Ya. Pertanyaan saya kepada Bu Silakan. Uti. Abis Putih. itu, Oke, silakan. Tanya belakangan. Ya. Oke, nangislah sana. Ya, jadi nggak 5-3. terjawab ya, tidak terjawab, terjadi kesalah infoan, tidak terjawab, terjadi salah dengar, tidak terjawab, terjadi unkronologis ya, historical, unkronologis, unpersonal ya, yang ditujukan personal, yang ditujukan juga salah dan tidak terjawab kenapa kalian, apakah kalian itu mengamalkan hukum Taurat atau tidak ya, karena saya tadi sudah mengatakan bahkan Muhammad melanggar hampir seluruh ya 10 hukum Taurat di Gunung Sinai itu tidak dilaksanakan oleh Nabi Anda ya, dikatakan ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi Al-Quran menyatakan sebutlah nama Allah ya. Sebanyak-banyaknya. Iya kan? Ya, jangan mengingini istri sesamamu. Tetapi Nabi Muhammad melanggar itu. Ya kan? Jangan menyembah Allah-Allah yang lain di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi Nabi Muhammad jelas mengatakan aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini, negeri Arab gitu ya. Jadi jelas ya, untuk hukum Taurat pun di dalam Al-Quran meraba-raba ya kan, hanya cocokologi, hanya mengaku-ngaku bahwa mereka pelaksana hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat tertulis di dalam Alkitab adalah hanya merupakan gambaran bahwa orang tidak ada yang selamat karena melakukan hukum Taurat ya kan, dan orang itu selamat karena kasih karunia. Allah tidak mengerti bahwa Elohim bahkan memberikan perjalanan sejarah yang begitu panjang supaya mereka mengenal tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Taurat, ya kan? Ini tidak dimengerti, ya. Dan untuk Nabi Musa saja, untuk pengampunan dosa mereka itu diminta ya hukum Taurat yang ada di Miswot itu, ya kan? Hukum-hukum yang lain di luar 10 hukum Taurat itu diminta untuk penyelamatan, untuk penghapusan dosa, diperlukan darah anak domba, ya kan? Oleh sebab itu jauh sebelum Yesus itu lahir, ya, di dalam Yesaya 43 jelas dikatakan, ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Nggak ada yang dari Arab ya. Akulah yang menolong engkau, Yesaya 41. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah Israel kami itu memang penebus, dan dia yang menebus Allah Israel, Gurunda. Sampai 56. Ya. Ya, untuk menebus ya 56, ingat ya. Iya, mau diam Bu. Mute-nya Gurunda. Ya, Al-Quran menerangkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu, wahai umat Islam, adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa ini? Tuhannya para nabi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Siapa ini? Tuhannya para nabi. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Siapa ini? Tuhannya para nabi. Bagaimana dengan Tuhannya orang Kristen?
manusia anak Maria yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah Tuhannya Kristen. Mau lari kemanapun tidak bisa lolos. Makanya Ibu Uti kemana-mana perginya. Kalau Anda mengatakan di dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku, hari ini Anda harus sadar Anda telah membuat ilah dari manusia. Sudah begitu mati, sudah kayak gitu terkutuk. Ini bukan Tuhannya para nabi. Anda membentuk ilah lain dari bentukan manusia. Kalau Tuhan butuh datang menjadi manusia, dia tidak perlu memecah selaput darah wanita yang tidak punya dosa. Nggak perlu iseng masuk ke dalam rahim. Dia sekunyuk-kunyuk akan datang seketika menjadi manusia aja. Langsung dewasa, langsung berjenggot, langsung berkumik. Nggak perlu dia menjadi orok. Kalau Tuhan itu datang seperti yang Anda imani. Ngapain dia iseng masuk ke rahimnya orang, pakai pecahkan selaput darah dulu, baru masuk ke dunia. Apa-apaan itu? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Berhenti mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah dia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Berhenti. Stop. Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladina qalu. Kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Apalagi manusia terkutuk itu adalah Tuhan. Isa aja yang suci nggak boleh. Apalagi manusia terkutuk. Jadi berhenti mengatakan itu. Berdosa kalian itu. Makanya diupah neraka kekal kalian itu. Kenapa? Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada para nabi. Kalian katakan manusia. Mati terkutuk di atas tiang salib. Habis gitu tujuan kematiannya untuk membebaskan kalian dari aturan Tuhan. Enak kali kalian ini. Maunya hidup kayak hewan, bebas Ya, dari enak aturan. kali kalian ini. Silakan Bu Uti. Kenapa nggak jadi kambing? Inilah ya. Ya, lanjut. Pertanyaan saya, kamu harus jawab Pak Juma. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu semua? Ya, saya udah bilang Allah tidak tahu apa itu hukum Taurat sehingga nabinya sendiri telah melanggar itu, bahkan mengajarkan kalian untuk melanggar hukum Taurat. Ya, hukum Taurat mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nabi Muhammad mengatakan sebutlah asma Tuhanmu sebanyak-banyaknya, iya kan? Nah, hukum Taurat mengatakan jangan mengingini ya istri sesamamu manusia. Nabi Muhammad mengambil istri mantunya sendiri. Ini melanggar, bro, ya. Jangan menyebut nama ya lalu dikatakan ini ya, jangan ada padamu ilah lain daripada aku ya, selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Di luar itu adalah berhala. Jangan menyembah Tuhan. Di mana? Saya baca aja nih ya. Ya, di luar itu adalah berhala loh. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di Arab ini, yang ada di Mekah ini. Bukan Allah Israel, bukan Allah Ishak, bukan Allah Yakub. Jelas dia menentang itu semua. Ya, nggak ada yang ditepati, nggak ada yang dituruti oleh nabimu. Artinya dia tidak tahu apa itu hukum Taurat. Dia bukan pelaksana hukum Taurat. Jadi kalian memalu-malukan gitu loh, maksa-maksain kami melanggar hukum Taurat. Lah hukum Taurat aja kalian kagak tahu apa itu. Saya sudah bilang ya, Alkitab telah menggambarkan hukum Taurat pengampunan dosa, yaitu dengan penebusan. Ya, hukum Taurat bukan yang hanya di situ. Hukum Taurat pengampunan dosa dengan penebusan. Kamu baca itu di dalam Imamat, ya kan? Lalu juga dikatakan Yesaya 41, ya, tidak ada Allah lain, Allah yang penebus dan juru selamat, bukan Allah yang tauhid, yang nun jauh di sana, yang zat, yang menyebut dirinya kami, ya kan? Yang punya sorga bidadari, di mana orang boleh berpesta-pesta, menikmati apa yang tidak bisa mereka nikmati sepuas-puasnya di sana. Oh, bukan itu, bro, ya, bukan itu, ya, beda, ya. Jadi pertanyaan saya, kamu harus jawab, saya salah atau tidak? Ya, hukum Taurat yang mana yang diikuti oleh kalian? Ya, di dalam di dalam Mazmur 49, Raja Daud saja telah mengatakan, dia selamat bukan karena melakukan hukum Taurat. Dia selamat karena dia diselamatkan. Ya, Musa mengajarkan, ya, orang selamat pengampunan dosa dengan darah.
Ya, dan hukum Taurat itu dengan darah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan itu, tetapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat pengampunan dosa yang sudah dia genapi, sehingga dia mati terkutuk di kayu salib itu. Ya, dosa-dosa, kutuk dosa manusia itu ditimpakan kepadanya. Untuk itulah dia datang, dia menggenapi apa yang telah tertulis secara literal, secara nubuatan, dan secara sosialisasi. Iya, Mereka melakukan secara literal itu. digenapi Gurunda, silahkan sampai 42. Jawab dulu, kenapa Nabi Muhammad melanggar semua perintah hukum Taurat? Kenapa? Oke, Iya, silakan Gurunda, jawab. mute-nya dibuka. Iya. Jadi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengutuk Tuhan. Gak pernah mengutuk Tuhan dengan mengatakan Tuhannya Musa menjadi manusia mati di atas tiang salib. Gak ada itu. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan wajawasna bibani Israel bahara fatau ala qaumi yaqufun ala asnam lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Tidak ada ajaran baginda Rasul Muhammad SAW itu mengutuk Tuhannya Abraham, nggak ada. Apalagi mengutuk ajaran yang datang kepada mereka, nggak ada. Yang ada adalah kaumnya Nabi Musa yang terkutuk, seperti yang membuat Tuhan dalam bentukan manusia itu manusia terkutuk. Bahkan di dalam pengajaran kalian, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu sampai. Setiap datang Nabi kepada mereka pasti diolok-olok. Nabi datang kepada mereka dikiranya Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib. Al-Quran tidak akan pernah bisa Anda bantah. Kalau Anda sudah bisa baca kitab Anda dalam bahasa Yunani dan bisa membaca kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan dalam perjanjian lama bahasa Ibrani, baru boleh bicara mengenai Al-Quran. Kalau Anda hanya manusia terjemah, belum level Anda membahas Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah sembahan Anda yang masih terkutuk itu kenapa? Kenapa dia harus mati terkutuk? Nenek yang dari mana yang mengajarkan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan aku akan datang menjadi manusia, menjadi kutu untuk membebaskan pemakan-pemakan babi dari kutukan aturanku sendiri? Mana ada ajaran kayak begitu? Justru perintahnya wajib. Ya, wajib, nggak boleh tidak. Ulangan 11 nomor 1, wajib taat kepada perintah Tuhan. Yosuwa 1 nomor 7, wajib taat kepada perintah Tuhan. Loh, dari mana kalian mengatakan bahwa perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan itu adalah kutuk? Nenek keturunan yang keberapa yang ngajarin itu? Sementara Yesus yang kalian fitnah terkutuk mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Mengenal aja terkutuk, apalagi tidak melaksanakan. Kalau Anda mengaku, kalau Anda nyamar-nyamar, kalau Anda mengatasnamakan kalian itu penerus Bani Israel. Ya, kalau Anda nyamar-nyamar jadi Bani Israel. Gitu. Silakan. Bude. Sampai 5. Jadi Pak Juma nggak bisa jawab ya. Ya kenapa Nabi Muhammad melanggar semua perintah hukum Taurat, ya kan? Kamu kemana-mana jawabnya. Ya, kamu lari. Mengapa Yesus harus mati terkutuk? Sudah dibilang. Dia tidak terkutuk dan Rasul Paulus tidak mengutuknya. Karena yang dimaksud terkutuk itu Yesus sedang menanggung kutuk dosa. Dan saya udah bilang Tuhan yang benar itu yang penebus dan juru selamat. Justru dialah yang merencanakan untuk menebus umatnya dengan mengutus firman-Nya. Iya kan? Ya, lalu kamu mengatakan kalau ini ya, kamu mengatakan ya Muhammad tidak mengutuk. Ya memang iya, Muhammad tidak ada mengutuk Tuhannya. Tetapi Muhammad menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Ya kan, nggak ada perbedaan antara kamu dengan nabimu, ada antara Tuhanmu dengan nabimu, nggak ada. Ya, bagaimana kalian nggak bisa menjadi Islam kalau kalian itu ya membuat Nabi Muhammad itu hanyalah seperti seorang rasul. Bahkan tadi dikatakan Nabi Muhammad pun membuat ketetapan. Bahkan Nabi Muhammad itu katanya dia pemberi syafaat.
Bahkan Nabi Muhammad itu dipuji-puji oleh malaikat-malaikat. Sedangkan Yesus sudah kasih tahu, ya kan, di dalam Lukas 16, Lukas 6 ayat 16, ya kan dikatakan, ya kan, celakalah orang yang memuji-muji kamu, sebab dengan demikianlah celakalah semua orang celakalah orang yang memuji-muji kamu, sebab dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu yang mencuri penghormatan dari tuannya. Tuhannya sama derajatnya dengan nabinya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 14, ya kan? Ya, apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya, kehormatan, kemuliaan hanyalah untuk nabi. Bahkan kalian tidak dianggap beriman kalau kalian tidak memuji-muji nabi. Malaikat memuji-muji, Tuhan pun memuji-muji. Ya memang iya, Nabi Muhammad tidak mengutuk Yesus karena dia tidak tahu arti kutukan itu. Ya, dia mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya, soal penebusan dia nggak tahu gitu kan. Soal apapun tentang kami, kekristenan salah semua yang digambarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan referensi tentang Alkitab. Oh, salah semua. Anda boleh berhadapan dengan saya unjukin semuanya. Nggak tahu apa-apa kalian, termasuk nabimu sendiri nggak tahu. Jadi jangan sama-samakan ya Isa dengan Yesus. Oh, enggak, beda. Yesus itu adalah Tuhan, memang dia adalah Tuhan. Tuhan yang sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu bahwa Elohim itu dia adalah penebus dan juru selamat. Ya, dia mengatakan iya, tolong dijawab Burunda, silakan, kenapa Torahnya salah semua di Al-Quran? Sampai 8. Mute-nya. Oke. Jadi gini Bu Uti, kalau Anda mengatakan salah semua dalam Al-Quran, itu ajaran dari mana? Itu karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Sekali lagi, Anda belum level untuk bahas-bahas Al-Quran. Ilmu Anda setai kuku untuk membahas Quran pun tidak cukup. Ya nggak cukup. Membaca kitab Anda sendiri aja dalam bentuk original teks Anda nggak mampu. Cuman bisa koar-koar, entah apa-apanya Anda bilang. Tapi hanya terjemah. Aku miris gitu loh. Ya, Al-Quran mengatakan tentang Taurat. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu apa kata Allah? Wa katabna lahu fil alwa. Itu perintahnya. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Allah memerintahkan agar kemudian Nabi Musa menjelaskan, menuliskan, menorehkan agar kaumnya berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, berkesesuaian dengan 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Perintah Tuhan agar tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Dan itu untuk Bani Israel. Itu yang diterangkan Al-Quran. Bahwasanya Nabi Musa harus kemudian menerangkan hukum-hukum Tuhan kepada kaumnya. Min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwati. Itu sangat jelas tuh. Qaumaka ya'khuzu biahsaniha. Jadi jelas sekali Nabi Musa diperintahkan agar dia meneguhkan kaumnya agar taat pada perintah hukum Taurat. Kaumnya, bukan kepada kalian. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kalian bukan Bani Israel, piye toh, kecuali nyamar-nyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Non-Yahudi yang nyamar seperti Yahudi. Itu kalian. Iya, kalian ngapain pakai Torah bukan Bani Israel? Silahkan Buti. Ya, jadi gitu ya.
Ya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Isa diberikan kitab Injil, gitu kan. Lalu dia mengatakan bahwa Musa juga diberikan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat yang diberikan kepada Musa inilah yang diajar-ajarkan oleh Pak Juma, ya kan. Taurat yang diberikan langsung gedebuk dari langit ya kepada Pak Juma, yang Pak Juma ceritakan ini ya, dia menerima kitab Taurat gitu kan. Lalu ajarannya entah dari mana, karena Pak Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Taurat itu sudah nggak ada. Jadi jelas artinya hanyalah ajaran halusinasi mengenai Musa yang meraba-raba. Musa yang mana ya, yang temenan sama Khidir gitu kan. Bingung kalian ini, Taurat yang mana ini yang dimaksud ya. Karena kalau Taurat yang dimaksud, yang digadang-gadangkan, dikais-kais lagi di dalam perjanjian lama, ternyata nggak cocok dengan tabiat teladannya, yaitu Nabi Muhammad, karena dia melanggar 10 hukum itu gitu kan. Jadi kalian kebingungan, nggak usah lah bawa-bawa Taurat, kalian kagak tahu ya kan. Di dalam imamat sendiri nih ya, apa nih, saya mau bacakan kepada kamu ya. Hukum Taurat pengampunan dosa itu kamu nggak tahu, dan nabimu nggak tahu yang begini-beginian ya kan. Nih ya, di dalam imamat 6 ya, hukum Taurat, hukum korban penghapus dosa ya kan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran sembelihan, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab sendiri mengajarkan penghapusan dosa itu dengan penebusan. Lalu kalian mengatakan yang menebus kalian itu adalah orang kafir, ya kan? Orang-orang mukmin itu ditebus oleh orang kafir. Ini pun salah skala konsep, karena manusia tidak bisa menebus manusia. Orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Padahal di dalam imamat itu yang menebus adalah darah dari domba yang tambun, darah dari domba yang sehat. Itu menggambarkan Yesus yang bisa menebus manusia itu adalah Tuhan sendiri, karena darahnya adalah kudus gitu kan. Kalian mengajarkan ya, Allah mengajarkan menebus diri kalian itu dari dosa-dosa kalian supaya masuk surga itu dengan menebusnya dengan amal ibadah kalian. Tetapi di dalam kitab Taurat, kitab perjanjian lama, Raja Daud sudah bilang, ya amal ibadah kamu itu bagaikan hewan yang digelinding masuk ke dalam kerajaan maut. Baca itu di dalam Mazmur 49. Jadi terjadi yang segabrul-gabrulnya kesalah mengertian tentang memaknai Injil Alkitab ya kan. Jadi jangan kamu gadang-gadangkan, Al-Quran bukan referensi Ya, Alkitab. menebus dosa manusia itu pakai darah Tuhan. Silakan Gurunda sampai 14. Allahu Akbar. Bu Uti mau lari kemana ibu ini? Mau cari pelampung di Al-Quran? Nggak bisa. Al-Quran nggak bisa membantu Anda. Anda nggak bisa membaca Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda berbicara tentang sesuatu ilmu yang Anda nggak tahu? Itu namanya bullshit. Boleh kalau di internal kalian, boleh Anda bawa-bawa Quran. Di Al-Quranmu diterangkan begini, di Al-Quranmu begini begono. Baca coba. Nggak bisa. Ya lalu ngapain Anda ngomong kayak gitu? Ini kita sedang membahas Tuhan Anda mati terkutuk di atas tiang salib. Al-Quran datang meluruskan. Dia bukan Tuhan, dia Nabi utusan Tuhan. Lalu Anda mengatakan manusia tidak bisa menebus manusia. Lah, jadi yang dilahirkan Maria itu si Opo, bukan manusia itu manusia. Yang meskipun kemudian oleh Romawi menganggapnya 100% juga pada manusia itu ada unsur keteosan, ada unsur kedewaan, ada unsur ketuhanan. Pinjam-pinjam bahasa Quran, ada unsur keilahian. Wah, parah ini agama. Lalu kemudian Anda mengatakan yang menebus adalah Tuhan itu sendiri. Wey, Tuhan menebus itu dengan cara mengutus para nabinya, agar nabinya mengajarkan syariat. Bagaimana cara menghapus dosa. Syariatnya Musa dan syariatnya Yesus sama. Cara menebus dosa dengan cara hewan kurban. Yesus mengajarkan penebusan dosa dengan hewan kurban. Di mana dalilnya? Matius 8 nomor 4. 4. Orang timur bilang 4. Baca itu kitab. Jangan cuma doktrin Paulus terus yang dijagokan.
Persembahkanlah persembahan sama seperti Musa. Musa mempersembahkan apa kata Torah? Hewan. Berarti Yesus memerintahkan kaumnya mempersembahkan korban hewan. Kenapanya Tuhan yang jadi korban? Ajaran dari seberang Anda bawa-bawa mengatasnamakan Taurat. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan sendiri yang harus menebus dosa, jadi yang Anda maksud Tuhan pencipta dan bumi itu mati terkutuk gitu. Ini ajaran apa? Maka pantaslah kalian itu kemudian kekal di neraka. Karena mulut kalian itu lebih parah daripada seekor ayam. Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi mati secara terkutuk di atas tiang salib? Brr. Gak rasional banget sih ini Yesus agama. mengajarkan korban hewan, Matius 8:4, bukan korban Tuhan. Bu Uti, silakan. Sampai 17. Iya, jadi katanya Yesus mengajarkan korban hewan, tetapi dia pura-pura nggak tahu ya. Yesus bahkan mengatakan ya bahwa anak manusia nih ya di dalam Matius ya. Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan diserahkan kepada tua-tua dan akan dibunuh ya untuk menebus dosanya. Yesus bahkan menyebutkan aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia bohongin kita ya teman-teman ya. Dia berbohongin kita. Itu ajaran dari kamu mengenai Tuhan saya, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Lalu kamu mengatakan karena saya nggak tahu terjemahan. Lah kamu juga nggak tahu kok. Hampir seluruh 80% orang Muslim cuma bisa baca, arti kagak tahu. Ya, buntut-buntutnya dari tadi yang kamu pakai. Kalau kamu membawa Al-Quran, yang kamu terangkan ke saya juga adalah terjemahannya kok, gitu kan? Ya, jadi jangan nyala-nyalain bukan karena terjemahannya yang salah, tetapi ajarannya ini loh yang harus kamu teliti, ya kan? Sebelum kamu nanti dilempar oleh Yesus karena kamu sudah masuk dalam kategori ya anti Kristus itu udah jelas dikatakan di situ, ya kan? Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu ya, lalu tadi apa ya, gabrul-gabrul ya, Nabi Musa diperintahkan agar dia taat hukum Taurat. Nabi Musa yang mana? Yang saya bilang tadi, Nabi Musa yang ada di tempat Anda. Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, ya kan? Allah mengatakan dialah yang memberi kitab Injil, memberikan kitab Injil kepada Isa. Dia mengatakan dialah yang memberi kitab Taurat nih, ya kan, di dalam Izra 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Israel. Allah memberikan kitab Taurat. Padahal yang sebenarnya ya Musa tidak menulis kitab Taurat, bukan diberi kitab Taurat. Musa itulah yang menulisnya. Musa itulah yang menulisnya. Ya, jadi ini aja gabrul gitu loh, salah informasi gitu loh. Jangan cerita-cerita tentang Musa, karena gambaran tentang Musa, gambaran tentang Isa, gambar tentang Yesus, gambaran tentang Daud itu salah semua, ya kan? Dari satu aja orang jelas Musa tidak menerima kitab Taurat. Lagi pula Allah mengatakan dialah yang memberi kitab-kitab itu, tetapi dia juga menyangkalnya. Dan kami tidak pernah memberikan kitab-kitab itu, katanya gitu. Terjadi juga kontradiksi. Jadi jadi saya bingung sekali gitu loh ya. Jadi ya jangan kamu bawa-bawa Taurat ya, apalagi tadi kamu mengatakan ya. Ya kamu mengatakan bahwa kami akan kekal di neraka. Oh salah. Yang di dalam Maryam 71 yang mendatangi neraka, ajaran harus mendatangi neraka, yaitu justru di tempat Anda. Tempat kami nggak ngajarin gitu. Yesus menjamin keselamatan, rasul-rasul menjamin ya. Iya, Bahwa kami Torah dituliskan Gurunda, bukan diturunkan. Ya. Silakan, sampai 20. Ya, jadi entah kemana-mana perginya. Lebih berat membahas tentang Taurat Al-Quran daripada Tuhannya yang mati terkutuk di atas tiang salib. Bu Uti, kalau konsep penebusan dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib itu benar, maka suara ibu yang bagus itu, yang vokalnya itu bagus, indah, sejuk di kuping itu, habis untuk menerangkan oknum Tuhan yang mati terkutuk. Bukan kemana-mana perginya. Bukan. Tapi oleh karena Anda ini adalah wakil Paulus, Anda menyembunyikan identitas Tuhan mati terkutuk itu. Anda nggak berani bahas. Pendeta Ben aja kabur tadi. Ibu karena hanya modal suara, sampai ibu berani lawan saya. Tapi kalau ilmu nggak ada. Ibu mencoba Matius 20 nomor 28. Sekarang ambil pulpen biar saya ajarin.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan dirinya menjadi tebusan, untuk memberikan kehidupannya menjadi tebusan, untuk memberikan kemanusiaannya sebagai tebusan. Bukan nyawa, Bu. Nyawa dalam bahasa Yunani itu zoe. Sementara original teks nyawa di kitab yang Anda gunakan itu adalah pesuke. Pesuke itu artinya diri sendiri, jasmaninya, tubuhnya yang dia berikan. Dia memberikan apa? Materi, waktu, semua diberikan oleh Yesus untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Bukan nyawa. Mati di atas tiang salib itu ajaran dari Mono. Di situ dikatakan bukan zoe tapi pesuke. Pesuke itu adalah batin atau dirinya sendiri. Artinya dia mengabdikan diri kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk bersungut-sungut siang malam menyembah kepada Tuhannya Bani Israel, bukan mati di atas tiang salib. Itulah pentingnya belajar original teks supaya paham isi kandungan yang ada sesungguhnya. Jangan mau diperbodoh dengan terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui terjemahannya itu sudah benar kalau tidak membaca original teksnya? Kalau saya membaca original teksnya supaya orang yang ngerti tentang bahasa yang digunakan Al-Quran itu bisa menegur saya ketika saya keliru menerjemahkan. Nah sekarang kalau menerjemahkan kayak begini, padahal originalitasnya tidak begitu, kayak mana ceritanya? Siapa yang mau ditegur sekarang? Masa orang Muslim yang mengajarkan Anda kitab Anda sendiri? Nah kayak gitu Bu Uti. Nah sekarang saya katakan, kalau Anda mengatakan manusia tidak menebus manusia, Iya, sudah jelas terjadi sekali salah tadi. terjemahan, harusnya itu suke. Suke bukan Kasih. nyawa. Silakan Bu Uti. Sampai 23. Ya, ini pun adalah tepu-tepu lagi ya. Dia mengatakan tebusan itu bukan nyawa ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an di Sahih Muslim berapa tuh? 169 ya jelas dikatakan ya bahwa di hari kiamat nanti ya orang-orang Yahudi ya akan dilempar ke neraka sebagai tebusan ganti nyawanya untuk orang-orang mukmin ya. Nah, di sini pun salah informasi mengenai makna penebusan. Ya masa iya manusia berdosa menebus orang manusia berdosa. Sedangkan Alkitab kami menyatakan yang bisa menebus manusia itu adalah Tuhan dengan darahnya yang suci. Darah itu adalah lambang pentahiran. Darah itu adalah lambang pencucian dosa gitu ya. Jadi hanya dengan darah yang suci. Oleh sebab itu dia mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia supaya di dalam diri darahnya yang suci itu semua orang bisa ditebus. Ya, lalu dia mengatakan bukan nyawanya. Lalu kamu mengumpet-ngumpetkan ayat Yohanes 10, ya kan? Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku, katanya. Yesus memberikan nyawanya kok untuk penebusan itu kok. Ya, jadi omongan kamu tuh omongan gak ada isinya. Kamu mengatakan saya nggak tahu Al-Quran, ya tahu banget lah. Orang udah lama banget dari dulu, gue juga dari sana. Walaupun gue nggak pinter bahasa Arab, tapi doktrinnya gue tahu jelas gitu loh, tahu banget gitu kan. Ya, lalu kamu mengatakan ya, enggak ini apa lagi tadi ya? Aku nggak berani bahas gitu kan, aku nggak berani bahas, tetapi Yesus sudah bahas kamu nih ya dikatakan itu ya, Matius nih dikatakan di sini nih ya, Matius 16 ayat 21, matiin dulu itu ya, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya kan? Sebab engkau bukannya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kamu yang menolak peristiwa tebusan itu, kamu itu dari iblis. Yesus sudah bilang begitu. Dia akan mati menyerahkan nyawanya. Bahkan dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Yeremia, ya kan? Bahwa Elohim itu sendirilah yang akan menjadi gembala. Ya, jadi jelas inilah ajaran dari kitab kami, dan ini tidak diketahui sama sekali gitu loh di dalam kitab Anda. Ya, Yohanes 10:17 tetap nyawa Gurunda. Silakan sampai 6, 26.
Buti, tadi saya sudah menjelaskan harusnya ibu itu berterima kasih gitu. Di situ bukan nyawa, Bu. Oke? Tapi dirinya. Di situ dikatakan suke, bukan dikatakan zui. Cobalah belajar jujur terhadap kebenaran. Supaya Anda itu bisa mendapatkan ilmu gitu, keselamatan gitu ya. Anda menjajakan manusia Yesus terkutuk di atas tiang salib demi untuk Anda bebas dari ajaran Taurat. Anda payah. Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi nggak usah Yesus itu capek-capek mati terkutuk untuk Anda, nggak usah. Yesus mati tidak mati, tetap aja Anda bebas dari hukum Taurat. Lah Anda bukan Bani Israel. Hayo. Apakah Bani Israel menerangkan bahwasanya hukum Taurat itu untuk Anda? Untuk non-Yahudi? Tidak. Yesus aja menyebut non-Yahudi itu sebagai guguk. Lah kalian siapa? Nah sekarang gini, ketika Anda membawa narasi Al-Quran, manusia, khususnya umat Islam itu akan mendapatkan 2 kali lipat surga. Kenapa? Karena surganya orang Kristen sudah diberikan kepada kami. Karena kosong dia, nggak ada penghuninya. Waliman khafa maqama rabbih jannatain. Dan bagi siapa yang takut akan Allah, akan saatnya menghadap kepada Allah, baginya ada 2 surga. Kenapa ada 2 surga? Karena satu surga yang disediakan untuk Bu Uti itu kosong. Orangnya ada ke neraka, mengambil bagian yang ada di neraka. Surganya ditinggal, maka umat Islam yang menggunakan itu. Begitu juga umat Islam sudah disiapkan kapling di sana. Orang-orang semua manusia diciptakan sudah ada kapling nerakanya. Tapi karena dia beriman, maka dia tidak mengisi kaplingnya di sana. Dia mengisinya di surga. Nah, yang mengisi kaplingnya adalah Kristen. Makanya Kristen mendapatkan neraka 2 kali lipat, bahkan berlipat ganda. Qala likulli di'afun walakin la ta'alamun. Qala dakhulu fi umami qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Likulli di'afun. Mereka mendapatkan neraka 2 kali lipat. Nerakanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena umat Islam semuanya ke surga, nerakanya kosong. Yang mendapati dan menempati neraka kosong itu adalah Kristen. Berarti mereka mendapatkan 2 kali lipat. Kami mendapatkan surga 2 kali lipat. Dalil di Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Oke? Jadi 2 surga buat kami. Karena kosong, empunya nggak ada. Empunya pergi ke neraka. Iya, surganya Kristen kosong, surganya Islam 2 kali kita dapat. Silakan Bu Uti sampai 29. Lanjut. Ya, jadi dari awal sampai akhir semuanya halusinasi, yaitu kan versinya Al-Quran yang tidak mengerti konsep penebusan, saya bilang, yang nggak mengerti konsep hukum Taurat, yang nggak mengerti konsep semua tentang kekristenan. Dia bilang Musa menerima kitab Taurat, dia bilang Isa menerima kitab Injil, dia bilang Daud menerima kitab Zabur, lalu Allahnya sendiri punya kitab sendiri. Jadi jelas gabrul semua. Kalau mau digambar-gambarkan, disanding-sandingkan dengan kekamian gitu loh. Ya, kamu mengatakan bahwa kami mau ikut-ikutan masuk ke tempat kamu. Allah sudah mendiskreditkan orang Yahudi itu katanya, ya kan? Orang Yahudi Nasrani yang maksudnya adalah kami-kami ini, ya kan? Iya, dia mengatakan punya Tuhan sendiri. Mereka tidak akan senang sampai mereka mengikuti ajaran, sampai mereka mengikuti agama mereka, kata Allah. Allah mengatakan dia adalah Tuhan kami, gitu kan. Tetapi dia juga mengatakan Tuhannya orang-orang Yahudi itu mereka punya Tuhan sendiri. Jadi terdapat kontradiksi di mana-mana. Dia mengatakan dia tidak pernah memberi kitab-kitab gitu, tetapi dia mengatakan akulah kamilah yang memberi kitab kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud gitu loh ya. Jadi aduh nggak bisa dipegang gitu loh. Kamu mau pegang yang mana? Ya, ketika dikatakan bahwa kamu itu punya 2 sorga ya, tetapi kamu harus nabrak juga dengan Maryam 71. Kamu semua harus mendatangi neraka. Kamu mengatakan Muhammad selamat, tapi kamu harus nabrak sendiri dengan hadisnya sendiri. Dia ngaku kok dia nggak selamat kecuali atas ridho Allah. Lalu ridho Allah apa yang harus kalian cari?
hari, yaitu dengan beramal. Lalu balik lagi, orang tidak selamat dengan amalnya. Lalu dengan apa lagi? Dengan beramal. Lalu tidak selamat dengan beramal. Muter-muter di situ. Buntut-buntutnya semua harus mendatangi neraka. Lalu ada penghiburan, dikatakan bahwa kalian akan diselamatkan dari api neraka. Tapi nabrak lagi. Dikatakan juga bahwa orang kalau udah di neraka dia kekal di sana. Lalu kalau di sorga dia kekal di sana. Lalu apa yang harus kamu harapkan? Jadi maksud saya, ya silakan saja kamu mengimani. Tapi kalau udah maksa-maksa bilang Tuhan kami terkutuk, kamu itu telah menggenapi gitu loh apa yang tertulis di dalam kitab kami. Kamu itulah antikristus itu Pak Juma ya. Jadi jangan bawa-bawa Alkitab. Yesus itu tetap Tuhan karena sudah dinubuatkan. Lalu kalian juga mengais-ngais Ya, gitu loh, Gurunda mengharap antikristus Allah, karena ya Yesus kan? tetap Tuhan. Silakan Gurunda sampai 32. Iya, makin jauh ini ya penyembah makhluk terkutuk. Mengenai Islam Bu Uti, surga itu sudah jelas adalah tempat yang diwariskan Allah kepada kami. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kekal di dalam surga Firdaus. Siapa itu? Yang mendirikan sholat. Siapa mendirikan sholat? Umat Islam. Lalu di mana orang kafir itu pergi? Neraka. Di mana ayatnya? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selamat. Oke? Selamat merasakan api neraka. Oleh karena itulah kemudian saya ngangkat tema ini supaya ibu tersadarkan. Nabi Isa itu di dalam Al-Quran manusia suci. Anda nggak mau tahu. Yang penting Tuhan kami Yesus terkutuk. Itu yang Anda ingin mau, yang Anda mau. Saya polanya adalah untuk menyelamatkan Anda. Yesus itu adalah manusia suci. Enggak. Yesus itu adalah Tuhan yang datang mati secara terkutuk. Tapi ibu malu untuk mengkaji itu. Anda loncat kemana-mana. Harusnya ibu menerangkan kenapa Yesus harus mati terkutuk. Tapi Anda tidak menyentuh sedikit pun. Anda lari ke Al-Quran seakan-akan Anda itu paham Al-Quran. Anda katanya murtadin. Murtadin kelas 1 SD. Belum tahu apa-apa tentang Islam. Orang yang paham Islam adalah orang yang sudah bisa kemudian membaca Yunani, Ibrani. Lalu menyalah-nyalahkan Al-Quran. Karena dia sudah tahu esensi kebenarannya. Tapi kan Anda tidak bisa baca Yunani Romawi. Tapi bawa Al-Quran. Itu namanya tong kosong, besar kepalanya. Kan gitu. Nah, kalau Anda itu betul-betul mengajarkan kebenaran, silakan, berani tidak Anda membahas Yesus yang mati terkutuk itu? Versus Nabi Isa yang manusia suci. Nggak berani kan? Lari kemana-mana ibu. Faktanya Yesus mati terkutuk. Kenapa dia mati terkutuk? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Apa hukumnya orang yang membatalkan hukum Taurat? Neraka. Jadi jangan mimpi. Kalau Paulus itu benar, Nabi Paulus Anda itu benar, maka Yesus adalah manusia yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Apa itu? Neraka. Tapi kalau Yesus itu benar seperti dalam Al-Quran dia orang Yesus akan suci, menempati kerajaan terendah di sorga yaitu neraka. Gitu. Silakan Buti sampai 35. Ya, jadi ya, saya udah bilang tadi, nggak usah bilang saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya udah bilang ya, semua penggambaran dari kalian itu halusinasi kalian semua, ya. Konsep penebusan, jangan bilang saya takut membahas konsep penebusan. Enggak, saya nggak takut. Justru saya bilang kalian yang nggak ngerti. Ya kan nggak ngerti kalian apa itu tebusan. Masa iya manusia berdosa? Katanya orang kafir menebus orang mukmin di sorga, ya. Lalu Anda mengatakan akan selamat. Kan saya udah bilang, kalian muter-muter. Ya, kalian harus nabrak kiri kanan. Orang Muhammad sendiri sampai sekarang pun kalian harus doakan supaya selamat gitu loh ya.
Hadis Sahih Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, Nabi Muhammad mengharapkan rahmat. Rahmat bisa kalian peroleh dengan pahala, cari amal. Tetapi udah dikasih tahu, amal nggak bisa menyelamatkan. Akhirnya muter-muter. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan satu hasta saja sudah menuju pintu sorga. Tapi kalau takdir telah menentukan bahwa kalian harus masuk neraka, ya masuk neraka. Bahkan takdir sudah ditentukan 150 tahun sebelum kamu hidup. Dan kamu harus beriman kepada takdir. Dan bahkan Allah mengatakan bahwa Dia telah menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir buat dosa dengan sungguh-sungguh. Ya jadi ini kan gabrol, muter-muter, jebakan Batman semua gitu loh ya. Jadi kamu jangan bilang saya nggak ngerti ya, nggak perlu bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya, standarnya masih ada. Kami punya data itu yang sah gitulah, itu sah. Ya ada standarnya ya. Kitab-kitab yang lama itu ada, manuskripnya ada, dibandingkan dengan kamu. Kamu nggak punya manuskrip yang asli. Katanya yang di Birmingham, ternyata cuma 2 halaman. Itu pun isinya ya, yang sudah tertulis sebelum Nabi Muhammad membuat Quran. Itu justru menunjukkan kepada kamu bahwa ayat yang di dalam 2 halaman itu boleh ngambil dari yang sebelumnya. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa ini adalah wahyu Tuhan gitu loh Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak ya? Ya, lalu kamu mengatakan bahwa apalagi ya, saya malu untuk mengkaji ini. Enggak, saya enggak malu ya, justru sudah saya kasih tahu tadi, Elohim itu adalah penebus dan juru selamat. Dia tidak mau semua orang yang mati itu binasa, orang-orang utusan murid anak manusia itu mati binasa karena semua orang itu telah berbuat dosa, bro, gitu ya. Oleh sebab itu dia tidak mau. Sebab itu dialah yang mengutus Iya, keselamatan dirinya Islam sendiri. nabrak-nabrak katanya Guru Oke. Nda. Dari 35 sampai 38. Jadi gini Bu Uti, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi siap-siap aja. Kalian akan menjadi pengganti neraka yang kosong itu. Anda akan mendapatkan 2 kali lipat di sana. Lalu kemudian Bu Uti, dengarkan Bu Uti, jaminan keselamatan umat Islam. Nanti saya minta keselamatan pemakan babi itu di mana tertulis. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman ini. Mukmin itu pasti Islam kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang menghusuk di dalam salat. Yang salat itu Islam kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang membayar zakat pasti orang Islam kan? Jelas kan? Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka? Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya pasti Islam. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang memiliki warisan. Apa warisan mereka? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Fiha khalidun. Di dalamnya mereka kekal.